Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Awal, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kendari, menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, serta pada penerapan segitiga restitusi. Peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif berfokus pada pengembangan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan karakter siswa. Melalui penerapan konsep disiplin positif, saya menekankan pentingnya penerapan tanggung jawab dan pemahaman siswa terhadap dampak perilaku mereka. Penerapan motivasi perilaku manusia melalui kombinasi hukuman dan penghargaan ini disesuaikan untuk menciptakan keseimbangan dan pengelolaan kelas. Saya juga memanfaatkan posisi kontrol restitusi untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka serta memfasilitasi proses perbaikan diri. Keyakinan sekolah juga penting yang saya tanamkan berperan sebagai fondasi nilai-nilai yang dipegang bersama untuk membentuk lingkungan pembelajaran yang positif. Keseluruhan pendekatan ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter melalui pengajaran yang manusiawi dan berbasis kebudayaan. Nilai dan peran guru penggerak juga tercermin dalam upaya saya mendorong kemandirian dan kemampuan reflektif siswa melalui dialog serta pendekatan yang personal. Visi program penggerak yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan dalam pendidikan semakin menguatkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya dengan mengintegrasikan konsep-konsep inti. Saya berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif membentuk lingkungan sekolah yang harmonis dan mendorong pertumbuhan holistik siswa. Berikut refleksi dari pemahaman saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Kendari atas keseluruhan materi modul budaya positif. Saya memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Salah satu hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah bagaimana pendekatan disiplin positif lebih fokus pada pengembangan karakter daripada hukuman, yang ternyata lebih efektif dalam membangun hubungan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Perubahan dalam cara berpikir. Setelah mempelajari modul ini, cara pandang saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah berubah secara signifikan. Sebelumnya, saya lebih fokus pada penerapan aturan dan disiplin secara tegas, namun sekarang saya lebih mempertimbangkan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan dasar siswa dan membantu mereka mencapai perubahan perilaku melalui kesadaran dan tanggung jawab diri, bukan hanya sekedar kepatuhan. Pengalaman penerapan konsep-konsep inti. Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep ini cukup bervariasi. Di kelas, saya pernah mencoba mengganti hukuman dengan dialog yang menekankan pada pemahaman siswa tentang kesalahan mereka dan bagaimana memperbaikinya. Di tingkat sekolah, saya terlibat dalam upaya membangun keyakinan bersama yang diterapkan dalam peraturan-peraturan sekolah. Awalnya, saya merasa ragu karena pendekatan ini berbeda dengan praktek yang umum. Namun, setelah melihat hasil yang lebih positif, seperti peningkatan rasa tanggung jawab siswa dan suasana kelas yang lebih harmonis, saya lebih merasa lebih puas dan termotivasi untuk terus mengembangkan pendekatan-pendekatan ini. Evaluasi penerapan konsep. Saya merasa sudah ada kemajuan dalam hal komunikasi yang lebih terbuka dan penerapan keyakinan kelas. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam konsistensi penerapan posisi kontrol guru yang mendukung pendekatan yang lebih restoratif lagi. Posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penegak aturan yang terkadang membuat interaksi terasa lebih kaku. Setelah memahami modul ini, saya mulai beralih ke posisi pengelola atau pembimbing yang membuat saya merasa lebih nyaman dan interaksi dengan siswa saya menjadi lebih positif. Perbedaannya terletak pada perubahan suasana dari otoriter menjadi kolaboratif.
Penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Meskipun belum sepenuhnya sesuai konsep, saya lebih banyak berfokus pada tahap pertama, yaitu stabilisasi emosi, tetapi kurang dalam meneruskan ke tahap identifikasi keyakinan, serta perbaikan hubungan. Hal lain yang penting dipelajari. Selain konsep-konsep dalam modul ini, saya merasa penting untuk lebih mendalami teknik komunikasi efektif dan pendekatan pembelajaran yang inklusif, agar budaya positif ini dapat menyentuh semua siswa dengan latar belakang yang beragam. Demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia.